Rumah yang lokasinya sangat strategis di samping pintu tol Pamulang ini menawarkan hal yang sangat-sangat menarik. Terdiri dari 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi, udah include dengan full furnish yang ada harganya start from 1,6 M aja. Ini dia The Villa Sofia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Channel yang akan mereview rumah-rumah baru sekitaran Jakarta dan sekitarnya ya. Dan kita juga akan bantu penjualan dari setiap developer yang ada. Jadi buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah ya teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman juga bisa follow nih Instagram dan TikTok kita di @rumahku.property. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu perumahan yang lokasinya sangat amat strategis nih teman-teman. Selain klasternya itu lokasinya langsung ke pinggir jalan, di samping gate-nya itu langsung ketemu sama pintu tol Pamulang yang cuma berjarak sekitar 1 menit aja. Selain itu, buat teman-teman yang biasa menggunakan busway, lokasi ini juga dekat banget dengan shelter busway yang ada di Tangsel yang jaraknya kurang dari 2 menit aja. Untuk urusan perbelanjaan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Tip Top ya, pastinya akan memudahkan teman-teman. Buat teman-teman yang butuh pendidikan untuk anaknya, lokasi ini juga dekat sekali dengan Sekolah Harapan Bangsa, ada Al Sukro, ada juga Menara Harapan nih teman-teman. Pastinya dekat banget ya. Untuk keadaan darurat, lokasi ini juga dekat sekali dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Pamulang ataupun Rumah Sakit Sari Asi yang sama-sama berjarak kurang dari 10 menit aja. The Villa Sofia ini berdiri di atas lahan 1.700 meter persegi yang nantinya akan ada 11 unit rumah saja, di mana 6 diantaranya tersedia secara ready. Spesifikasi yang digunakan di rumah ini juga sudah cukup bagus, di mana pondasinya menggunakan footplate beton bertulang, dindingnya double bata ringan, lantainya homogenis style ukuran 60x120, sanitary by American Standard, Windows by Alexindo, elektrikal sebesar 2200 watt dan menggunakan sistem underground, pintu pivot kayu jati, rangka atap baja ringan dan ditutup dengan genteng Alderon. Rumah ini juga sudah disupport dengan smart home system dan CCTV yang akan membuat sisi keamanannya menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di rumah contoh yang luas tanahnya standar nih. Ini punya luas tanah standar di 71 meter persegi dan luas bangunannya di 77 meter persegi. Nah, kita review pelan-pelan dari area depannya ya. Area gentengnya itu teman-teman kalau lihat kita dari atas pakai drone ya, itu menggunakan bahan dari Alderon. Kemudian di sisi sebelah kanannya itu dicor yang bisa teman-teman gunakan untuk naro-naro toren atau naro outdoor AC. Di situ juga ada skylight ya, bisa menerangkan area ruangan yang ada di lantai 2-nya. Kemudian dari area fasadnya ini perpaduan antara warna abu-abu muda, abu-abu tua dan juga warna putih yang membentuk diagonal seolah cekung ke dalam nih teman-teman. Ya, ini manis banget dan benar-benar ikonik banget desainnya. Dan dari depannya juga itu ada balkon kecil yang minimalis yang bisa diakses dari kamar tidur utamanya nih teman-teman. Nah, di area depannya ini dominannya warnanya tuh abu-abu tua ya, warna abu-abu tua, dan dikasih garis-garis tarik air seperti ini, memberikan kesan tuh rumahnya jadi kelihatan lebih dinamis lagi teman-teman. Jadi temanya ini jadi lebih modern lagi, keren banget ya, cakep. Di sini juga buat penerangan atau buat sirkulasi udara dipakein juga jendela kecil yang terhubung ke kamar tidur yang ada di lantai 1 nih. Di bawahnya dia bentuknya gini ya, kayak model pilotis gitu ya. Jadi dia tuh pakai kaca yang menyiku. Nanti teman-teman bisa manfaatin juga untuk area kamar tidur di dalam nanti nih. Oke. Nah, ini kanopinya bagus banget karena kanopinya itu udah pakai kanopi dari bahan polikarbonat seperti ini teman-teman ya. Dia juga ditopang pakai besi holo, ukurannya tuh 5x10 dan beberapa yang ada di dalamnya itu ukurannya 4x8. Ini cakep banget teman-teman. Kemudian di area carportnya bawahnya dia juga menggunakan paving grass block. Tanaman ini hijau, ini memberikan kesan lebih asri ke bagian dalam rumahnya nih teman-teman. Di sisi sebelah kanan ini ada taman kecil juga
Ini standarnya nanti ditanemin pohon akasia seperti ini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanemin pisang kalatea, pakis Brazil atau apapun yang teman-teman suka, ini masih bisa ada space teman-teman naruh atau bercocok tanam di area depan. Di sini tuh ada roster yang menutupi area bagian dalam yang nantinya teman-teman bisa gunakan ini untuk area servisnya nih teman-teman ya. Jadi kalau jemur-jemur itu nggak kelihatan sama tetangga. Ya kan malu dong ya kalau misalnya ada underwear yang kelihatan sama tetangga. Jadi ini dibuatnya seperti ini nih, pakai roster. Ini udaranya tetap masuk nih ya, cakep banget. Tapi dia bisa mereduce penglihatan dari luar. Nah uniknya dari rumah ini tuh rumahnya nggak langsung nempel ke tembok tetangga teman-teman. Jadi ada space di sebelah kiri. Itu space-nya kurang lebih 50 cm. Dan di sebelah kanan juga ada space kurang lebih sama nih teman-teman. Ya. Jadi kalau desainnya kayak gini, ini bagus banget buat sirkulasi udara ke dalam rumahnya nih teman-teman. Nah dia dibatasi juga dengan besi-besi seperti ini nih. Jadi untuk membatasi area rumah ini dengan area tetangga. Nih. Ini juga nanti sudah include dengan pembelian rumahnya ya. Di sini ada pembatas antara area carport dengan area bagian dalam rumahnya nih. Nah, rumahnya juga sudah dilengkapi dengan smart door lock by Dexon seperti ini. Listrik di sini juga sudah cukup besar ya, sebesar 2200 volt ampere yang pastinya akan cukup mengakomodir segala kebutuhan listrik teman-teman ya. Nah, di sini juga ada jendela yang ukurannya cukup besar. Ini hampir floor to ceiling teman-teman. Yang ini juga bisa dibuka ya. Ini aluminium juga sudah menggunakan aluminium dari Alexindo nih yang pastinya cukup bagus. Oke, setelah kita mereview apa aja yang ada di luarnya, sekarang ikut aku masuk ke area bagian dalam rumahnya. Yuk. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, dapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari informasi dan survei rumahnya, kepengurusan KPR yang dibantu dan dikawal sampai approve bank, serta report progres pembangunan rumahnya sampai serah terima. Tenang aja, harga, promo, dan gimmicknya itu 100% sama sesuai yang diberikan developer. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali developer yang pastinya akan memberikan pilihan untuk teman-teman. Dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif yang pastinya teman-teman nggak akan dapat dari tim manapun. Pokoknya akan banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu, cari rumah. Oke teman-teman, sekarang kita review apa aja yang ada di bagian dalam rumahnya ya. Ini impresi pertama yang aku rasain ketika aku masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya itu benar-benar compact banget. Dia mengusung tema tuh open space ya. Karena area living room, dining table, dan juga kitchennya itu berada di satu ruangan tanpa sekat ya teman-teman. Kita mulai dulu dari bagian depannya ya. Di sini tuh tadi seperti yang kita lihat dari luar, ini tuh ada jendela yang cukup besar. Dia tuh hampir floor to ceiling ya. Ukurannya benar-benar tinggi. Ini tuh bagus banget buat sirkulasi udara, juga buat pencahayaan ke dalam rumahnya nih teman-teman. Di sini tuh ada area living yang jarak eye level ke TV ini masih lumayan cukup nyaman nih teman-teman nih. Jadi di sebelah sini teman-teman bisa taruhin TV ya, karena di bawahnya itu juga sudah disiapkan kayak colokannya. Kemudian jalur antenanya juga semuanya udah disiapin teman-teman. Nah kita geser ke area sini, area kamar tidur yang ukurannya juga cukup compact nih teman-teman nih. Ya, di sini teman-teman bisa taruhin bed maksimum mungkin di ukuran queen size ya. Ini masih bisa nih 160 kali 2 meter nih bisa ya. Nah di sini juga ada jendela yang bisa teman-teman buka untuk sirkulasi udara ke area samping tadi, karena dia tuh nggak langsung ketemu sama tembok tetangga nih teman-teman. Tuh, ini salah satu fungsinya kenapa tembok itu nggak langsung nempel sama tetangga. Enaknya ya di sini nih. Ya, jadi punya sirkulasi udara yang sangat baik. Oke, buat AC-AC-nya juga semuanya sudah ada jalur AC-nya yang udah disiapin. Jadi tinggal ditempelin indoornya aja. Handle pintunya juga udah bagus banget nih, udah solid banget ya. Cakep banget. Ya, pintunya juga dia udah modelnya pivot seperti ini nih. Jadi nggak ada lagi tuh yang dari samping gitu tuh, dia nggak pakai lagi tuh. Udah model kekinian banget ya.
Dan oh iya, di lantainya sendiri ini udah pakai homogeneous style. Cuma ini agak unik ya, ukurannya tuh 60 kali 120 teman-teman. Jadi dia modelnya tuh agak manjang gitu tuh. Ya, yang motifnya ini kayak motif ala-ala marmer, memberikan kesan ke bagian dalam rumahnya tuh terasa lebih mewah lagi teman-teman. Ya. Oke, di sini tuh ada kamar mandi sharing ya, ukurannya juga cukup besar nih, ya kan? Nah, ini dia pakai materialnya tuh juga dari homogeneous style, cuma motifnya dia agak matte ya, supaya kamar mandinya itu kesannya jadi kering terus teman-teman, jadi lebih nyaman. Tuh. Warnanya abu-abu. Sanitary udah pakai American Standard, wastafel-nya ini pakainya dari Toto, ya. Ini juga udah ada water heaternya. Di sini tuh ada sirkulasi udaranya nih, ya. Tenang aja, nggak perlu takut diintip sama tetangga karena ini motifnya ini udah pakai motif sunblast seperti ini nih. Dan di atasnya tuh bisa dibuka nih untuk sirkulasi udara ya. Tentunya kalau teman-teman merasa kurang, teman-teman bisa bikin exhaust di area sebelah sini. Cakep banget. Dia dibuatnya tuh dia agak turun gitu ya. Jadinya nggak takut becek lah ke arah sana. Cukup rapi. Pintunya juga pakai pivot ya, sama seperti yang tadi. Oke, geser ke area sini. Di sini tuh ada satu area buat makan ya. Dining area. Ini preferensinya adalah untuk 4 orang. Sini tuh menariknya di sisi sebelah kirinya, di belakang kursinya tadi, ini tuh ada bukaan jendela nih teman-teman. Karena rumahnya itu di sisi sebelah kanan dan kirinya itu ada space dan nggak langsung nempel sama tetangga. Ini bagusnya jadi punya ruang buat bikin jendela seperti ini nih. Jadi sirkulasi udara ketika dibuka ini bagus banget ke dalamnya ya. Jadi nggak perlu lagi yang namanya nyalain AC sebenarnya karena sirkulasinya udah banyak banget. Oke, ke belakang sini, di sini ada area kitchen ya. Nih. Jadi kitchennya juga sudah cukup mewah. Nuansanya banyak warna putih ya. Kayak semi-semi ala Japandi. Di sini juga udah ada cooker hood-nya juga. Teman-teman kalau beli unit ini atau beli rumah di sini ini udah include dengan apa yang teman-teman lihat ya. Kecuali mungkin kayak kulkas, TV, sama kasurnya aja gitu. Ini udah cakep banget nih, kayak elektronik ini belum ya, kecuali water heater teman-teman sama AC. Nah, geser ke sini. Ini juga ada satu ruangan diperuntukkan untuk ART teman-teman. Jadi di sini tuh ada satu bed ukuran single ya. Cukup lah untuk satu ART, dan di sini tuh juga sudah ada kabinet-kabinet untuk storage areanya nih, storage room. Jadi ART-nya tuh bisa nyimpen sapu, moceng, dan sebagainya tuh bisa di dalam sini nih. Ini juga ada jendela ya, seperti biasa ke area samping sirkulasinya. Dan di sini udah ada kamar mandi dalamnya juga, pakai WC jongkok American Standard, dan juga ada showernya juga untuk mandi. Di situ juga ada jendela, udah ditaruhin juga pakai kaca sunblast, jadi nggak kelihatan. Kita tutup dulu. Oke, kalau teman-teman lihat di area ceilingnya ini tuh kayak ada listnya gitu teman-teman. Ya, jadi ini sih preferensi aja ya. Tuh kalau misalnya teman-teman punya requestan sendiri, karena rumahnya ini limited ya, ada 11 unit, separuhnya itu ready, separuhnya inden. Teman-teman kalau yang beli yang inden, teman-teman mau merubah jadi drop ceilingnya misalnya jadi apa, itu ya nanti kita bantu ajukan ke developer. Oke, setelah kita mereview apa aja yang ada di lantai 1, sekarang ikut aku naik ke lantai 2. Yuk! Oke, sekarang kita naik ke lantai 2 nih, tapi seperti biasa kita lihat dulu apa aja yang di area tangga ya. Di area tangganya ini teman-teman nanti udah dapat railing yang minimalis seperti ini. Ini modelnya tuh kekinian banget karena sekarang tuh model-model railing tuh agak diperkecil ya, tapi tidak menghilangkan fungsi dari railing itu sendiri, yaitu untuk keamanan teman-teman. Ini cukup nyaman, dan di bawahnya dia pakai lantainya homogeneous style juga, sama seperti yang di lantai 1 tadi, cuma disesuaikan aja. Ini seperti ini. Ini ada kelemahannya kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngepel, takutnya nanti lapnya itu ke pinggir-pinggir malah jadi ikutan kotor. Kalau teman-teman beli rumah inden, teman-teman saran dari aku bisa taruhin kayak keramik-keramik yang ke area temboknya nih, jadi lebih aman lah kalau untuk ngepel. Oke, next, di area tangga ini juga ada jendela yang ukurannya juga cukup besar. Nah, ini jendela mati ya, ini untuk pencahayaan ke area bagian tangganya nih.
Jadi pencahayaan di area tangga ini benar-benar melimpah ruah nih teman-teman, banyak banget dengan adanya jendela besar seperti ini ya. Oke, kita naik sampai ke lantai 2. Ini juga ada railing yang dipadukan juga dengan tempered glass ya, jadi kan memberikan kesan lebih minimalis ke bagian dalam rumahnya di lantai 2 ini nih. Tuh. Nah, kita geser ke sini dulu. Di sini tuh ada satu ruangan yang ukurannya cukup compact. Ini ditaruhin beanbag ya. Referensinya adalah untuk nonton TV, tapi seumpama teman-teman mau menjadikan area ini sebagai area walking space nih bisa banget ya, karena masih cukup nyaman dah. Atau misalnya kalau misalnya ini teman-teman jadikan musola ya buat teman-teman yang agama muslim, ini juga bisa nih. Nah, di sisi sebelah kanannya ini ada jendela yang cukup besar, atasnya bisa dibuka. Ininya udah pakai sunglass ya, jadi nggak kelihatan, privasi tetap aman, tapi tetap bisa dibuka bagian atasnya. Oke, next kita bergeser. Di sini tuh lucunya tuh ya, ruangannya itu dibikin curve seperti ini nih, karena di bagian dalamnya itu nanti ada lemarinya. Nih kita lihat yuk. Nah, karena di dalamnya tuh ada buat lemari kamar tidur nih. Oke, ini bed ukuran queen ya, jadi teman-teman bisa taruhin di kamar ini juga bed ukuran queen seperti ini nih. Oke, untuk kamar tidur anak ini juga bisa. Di sampingnya seperti biasa, karena rumahnya tidak langsung nempel tembok, ada jendela yang cukup besar teman-teman. Oke, sebenarnya di area sini masih bisa teman-teman taruhin buat meja belajar sih kalau buat anak ya. Ini temanya kurang lebih sama dengan kamar mandi yang ada di bawah tadi, pakai homogeneous style, warna abu-abu, teksturnya matte ya kan, saklarnya by Nero, udah cakep banget. Handle pintunya juga udah solid. Menariknya di kamar mandi itu ada skylightnya teman-teman. Ini asik banget sih, jadi kayak berasa mandi di resort teman-teman. Asik banget ya. Ini juga udah baik American standar, sanitary American standar. Nanti teman-teman belinya juga sudah ada penyekat gitu. Di sini juga ada wastafel, mereknya American standar, semua cakep banget. Colokannya by Nero buat nyolok-nyolok kayak dryer mungkin di sini ya. Nah, di atasnya juga sudah ada tuh buat sirkulasi udara. Pakai sunglass juga, cakep banget. Semua serba putih, jadi memberikan kesan lebih lapang ya ke area setiap ruangannya. Oke, next sekarang kita ke kamar tidur utamanya. Tapi sebelum itu, kalian dulu nih. Di lorong ini nih menarik juga nih, karena di sini tuh ada skylightnya teman-teman ya, buat pencahayaan khususnya dari kamar tidur anak ke kamar tidur utamanya. Tuh. Jadi skylightnya ini dipakein skylight sunblast juga, jadi tidak begitu panas ke area bawahnya teman-teman. Ini bagus juga sih, skylight ini dipakein sunblast biar nggak begitu panas ya. Kadang-kadang ada skylight juga kalau terlalu besar itu juga agak panas ya efeknya buat di ruangannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di kamar tidur utamanya. Nih ya, kamar tidur utamanya ini juga ukurannya juga cukup besar. Ini pakai bed ukuran king size, terus juga ada nakas juga di sisi sebelah kiri kanannya juga masih muat. Di sini juga ada jendela yang ukuran cukup besar. Seperti biasa bisa dibuka dan pencahayaan bagus banget. Dan uniknya di sini tuh ada dua balkon teman-teman ya. Tuh, ini balkon yang pertama buat sirkulasi udara ke kamar tidur utamanya. Dan di tengah-tengahnya ini ada lemari pakaian. Tuh, ya. Area-area wardrobe. Kemudian di sisi sebelah sininya nih juga ada balkonnya teman-teman. Jadi ada dua balkon di satu kamar. Nah, ini menariknya lagi, setiap pintu di sini udah pakai pintu pivot ya. Tuh. Jadi nggak ada lagi engsel-engsel yang ada di tengah. Oke, nih di sini tuh ada ruang lagi kamar mandi di dalam kamar tidur utamanya. Ukurannya juga sangat besar teman-teman. Di bawahnya juga sama homogeneous style, abu-abu, teksturnya matte. Terus udah ada water heaternya juga by Ariston. Terus toiletnya by American Standard, ini juga by American Standard showernya. Kemudian nih wastafelnya juga American Standard. Ini by Nero samanya, ada cermin juga. Terus pintunya juga pakai pintu pivot. Ini kekinian banget, pokoknya berasa di resort deh kalau lagi di kamar mandinya. Dan di atasnya tuh ada skylightnya teman-teman. Nah, skylightnya ini lebih clear ya dibanding skylight yang ada di kamar anaknya tadi. Ya, ini juga sama, ada sunblast. Ini juga bisa dibuka buat sirkulasi udaranya. Pokoknya nyaman lah sirkulasi udara di rumah ini tuh
bener-bener banyak banget teman. Pokoknya sirkulasi udara di rumah ini tuh bener-bener banyak banget teman-teman. Oke, setelah kita membahas apa aja yang ada di dalam rumahnya, mulai dari lantai 1, lantai 2, area depan, dan area rumahnya, sekarang kita masuk ke bagian berapa sih harga dan cicilannya, serta promo apa aja yang ada di rumah ini. Tonton videonya sampai habis. Oke, sekarang kita bicara tentang harga dan cicilannya teman-teman ya. Harga di luas tanah standar 71 meter persegi dan luas bangunan 77. Harganya ini di 1.851.120.000 rupiah teman-teman. Nah, kabar baiknya sekarang ini lagi ada promo DP-nya tuh dibayarin sama developer sebesar 10% teman-teman. Jadi DP yang dibayarin sama developer itu sebesar 175.112.000 rupiah ya. Tentunya itu udah dipotong booking fee sebesar 10 juta, sehingga plafon KPR-nya menjadi 1.666.008.000 rupiah teman-teman. Nah, ketika kita breakdown dengan bank yang bekerja sama dengan The Philosophia ini, yaitu BRI salah satunya, cicilannya dari tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu sebesar 10.051.841 rupiah, tahun keempat sampai tahun keenam di 13.399.297 rupiah, tahun ke-7 sampai tahun ke-20 atau sampai lunas itu di 15.182.107 rupiah teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga bisa request nanti ke kita ya kalau misalnya tenornya itu 15 tahun atau 10 tahun. Dan pastinya cicilan ini mengacu pada suku bunga Bank BRI yang ada pada saat ini, dan pastinya kedepannya akan ada perubahan teman-teman. Nah, jika teman-teman tertarik, teman-teman cukup bayar booking fee senilai 10 juta dan itu udah all in ya, sudah bebas dari biaya-biaya, kecuali nanti biaya asuransi jiwa teman-teman, itu disubsidi sebesar 25 juta, jadi nanti selisihnya teman-teman bayar. Sisanya teman-teman tuh free ya, termasuk juga bonus-bonus yang ada, misalnya aja bonus kanopi, water heater, CCTV, smart door lock, dan juga furniture yang teman-teman tadi lihat ya. Buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Channel yang akan mereview perumahan-perumahan baru yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan kita juga akan membantu penjualan dari developer-developer yang ada ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan renovasi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena Rumahku teman kamu cari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.